Perkenalkan, sebenarnya nama saya Pilar Hadi Bijak, NIM 028. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan protokol HTTP, MQTT, dan DOAP. Yang pertama, protokol komunikasi adalah kunci dalam pengembangan aplikasi jaringan. HTTP, MQTT, dan DOAP adalah 3 protokol yang sering digunakan terutama dalam konteks Internet of Things atau IoT. Apa itu HTTP? HTTP sendiri atau singkatannya Hypertext Transfer Protocol. Protokol utama untuk mentransfer data di web berbasis model permintaan response menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol sebagai transport layer. Cocok untuk aplikasi yang memerlukan pengiriman data besar dan kompleks. Jadi, HTTP ini cocok untuk mengirimkan data dengan skala besar dan lebih kompleks. Fungsi HTTP sendiri yaitu mengirim dan menerima data antara klien dan server. Kedua, mendukung berbagai jenis konten, HTML, JSON, XML, dan lain-lain sebagainya. Ketiga, memungkinkan interaksi pengguna melalui browser. Keempat, mendukung metode seperti get, post, put, dan delete. Selanjutnya, MQTT. Apa itu MQTT dan apa itu fungsinya MQTT? Yang pertama, MQTT adalah Machine Queuing Telemetry Transport atau disebut MQTT, protokol ringan untuk komunikasi mesin ke mesin atau M2M menggunakan model publish atau publish subscribe menggunakan TCP sebagai transport layer, dirancang untuk koneksi yang tidak stabil dan bandwidth rendah. Fungsinya MQTT sendiri itu ideal untuk aplikasi IoT karena dengan banyaknya perangkat mengurangi penggunaan bandwidth dengan payload kecil, mendukung QoS atau Quality of Service untuk pengiriman pesan yang handal, memungkinkan komunikasi real time antara perangkat. Selanjutnya, apa itu COP? Apa itu COAP dan fungsinya? COAP sendiri yang singkatan Constrained Application Protocol, protokol yang dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, berbasis RESTful, mirip dengan HTTP, menggunakan UDP sebagai transport layer, cocok untuk aplikasi IoT dengan kebutuhan komunikasi yang efisien. Fungsinya sendiri mengoptimalkan komunikasi untuk perangkat dengan daya rendah dan bandwidth terbatas, mendukung multicast untuk pengiriman pesan ke banyak perangkat, memungkinkan interaksi dengan perangkat melalui metode seperti get, post, put, dan delete, memiliki fitur observasi untuk memantau perubahan status. Selanjutnya, perbedaan HTTP, MQTT, dan COAP. Yang pertama dari model komunikasi. HTTP bekerja dengan cara permintaan respon. Klien seperti browser mengirimkan permintaan ke server, dan server mengirimkan respon kembali. Contohnya ketika Anda membuka sebuah website, browser mengirimkan permintaan dan server mengirimkan halaman web. Contoh yang kedua, model komunikasi perbedaan HTTP MQTT dari COAP. Yang kedua, MQTT menggunakan model publish subscribe. Di sini perangkat dapat mempublikasikan informasi ke topik tertentu dan perangkat lain dapat berlangganan untuk menerima informasi dari topik tersebut. Ini membuat komunikasi lebih efisien terutama untuk
banyak perangkat. Ya, contohnya kalau menurut saya seperti member di live streaming dan sebagainya untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dan efisien. COIP perbedaannya juga menggunakan model permintaan respon seperti HTTP, tetapi dirancang untuk perangkat yang lebih kecil dan lebih sederhana. Ini membuatnya lebih cocok untuk perangkat IoT yang memiliki keterbatasan. Yang kedua, perbedaan dari transport layer. HTTP dan MQTT keduanya menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol yang menjamin pengiriman data yang andal. Ini berarti data yang dikirim akan sampai dengan utuh dan dalam urutan yang benar atau dalam urutan yang tersusun oleh sistem. COIP menggunakan UDP, berbeda dari HTTP dan MQTT. COIP menggunakan UDP atau User Datagram Protocol yang lebih cepat tetapi tidak menjamin pengiriman data. Ini cocok untuk aplikasi di mana kecepatan lebih penting daripada keandalan seperti dalam banyak aplikasi IoT. Kekurangannya dari COIP menggunakan UDP adalah data yang dikirim tidak urut atau tidak tersusun rapi. Tapi kelebihannya sangat cepat. Sedangkan yang HTTP dan MQTT sebaliknya. Yang ketiga, perbedaan overhead. HTTP memiliki overhead yang tinggi, artinya memperluas lebih banyak data untuk mengirimkan informasi. Ini bisa menjadi masalah untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. MQTT memiliki overhead yang rendah, sehingga lebih efisien dalam penggunaan bandwidth. Ini sangat berguna untuk perangkat IoT yang sering berkomunikasi. COIP memiliki overhead yang sangat rendah, membuatnya ideal untuk perangkat dengan daya dan bandwidth terbatas. Kurang lebih seperti ini untuk perbedaan di overhead. Selanjutnya, perbedaan dari kesesuaian untuk IoT. HTTP kurang efisien karena untuk perangkat IoT memerlukan lebih banyak sumber daya. Jadi HTTP kurang efisien dalam daya. MQTT sangat efisien dan cocok untuk komunikasi antara banyak perangkat IoT seperti sensor dan aktuator. COIP sangat efisien untuk perangkat dengan sumber daya terbatas seperti sensor kecil yang hanya perlu mengirimkan data sesekali atau jarang-jarang. Dan untuk kesimpulannya, HTTP cocok untuk aplikasi web dengan kebutuhan data besar. MQTT ideal untuk komunikasi real-time dalam aplikasi IoT dengan banyak perangkat. Dan sedangkan COIP dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, efisien dalam penggunaan bandwidth. Terima kasih. Sekian dari saya, Pilar Hadwijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.